Oke guys, balik lagi ke channelnya Supernova Komputer. Jadi pada kali ini admin mau membagikan nih video-video yang recommended banget buat kalian tonton, terutama buat kalian yang masih pemula dalam dunia komputer nih. Mungkin video-video ini yang admin bakal bagikan di Supernova Komputer bakal bermanfaat buat kalian ya. Jadi buat kalian yang penasaran video apa aja sih yang admin mau bagikan, kalian simak baik-baik ya videonya, jangan di skip dan jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Hai, masih di channel YouTube-nya Supernova Komputer Harko Depok. Nah, kali ini kita akan ngebahas cek garansi Seagate. Nah, kita akan ngebahas garansinya Seagate Indonesia. Jadi kita sekarang mau cek garansi khususnya untuk merek Seagate. Untuk merek Seagate. Mungkin merek-merek lain sih ada juga ya, pasti dia punya juga website kayak gitu. Cuman di sini kita pengen ngebuka tentang cara kalian mau tahu sampai kapan atau seberapa lama garansi kalian beli habis atau kalian. Ya, gampang banget kok gitu kan ya. Gimana caranya? Nah, caranya gini. Coba kamu buka pasti. Tapi tunggu deh. Apa? Sebelum cek garansi ini, di sini ada harddisk tanpa label ini. Ya. Ini apa nih? Nah, ini kalau garansi resmi pasti ada logo MFI. Oh, gitu. berarti kalau yang nggak resmi nggak ada garansi MFI. Tapi kita cek dulu ya, kita buktiin. Bener gak sih nggak ada garansinya? Coba kamu buka handphone kamu deh. Oh, dicek kamu dari buka handphone ya. Kamu buka handphone, masuk ke Google. Masuk ke Google. Oke, udah. Oke, terus masuk cek garansi Seagate. Cek garansi Seagate. Oke, nah sekarang di situ udah, ada. Ini udah nih. Ada produknya, pilih. Masukin terus, serial number. Serial number ada di sini ya guys. Ini serial number. Jadi kalian bisa lihat nih. Nah, ini apa ya tulisannya SN ya? Yang SN. Jadi itu. SN itu maksudnya ya. Masukin SN itu. Saya bukan robot, pencet. Centang dulu. Saya bukan robot. Nah, akhirnya coba dicek garansinya sampai kapan. Sekarang tahun. Iya nih. Nah, sekarang udah dia keluar. Iya, benar. Nah, sekarang dia 2020. Nah, itu garansi sampai 2023. Berarti garansi 3 tahun ya, guys. Jadi garansi resmi 3 tahun. Oke. Kalian bisa cek sendiri deh, gitu kan ya. Kalian bisa praktekkan sendiri di handphone kalian. Kalau kalian. Nah, sekarang kita lihat. Nah, udah kita balik lagi. Tapi ini juga berlaku. Itu berlaku harddisk eksternal juga sama. Jadi ini berarti aplikasinya buat semua merek Seagate. Kalian bisa cek garansinya lewat, bukan aplikasi sih, ini website gitu sih. Kalian nggak usah install. Jadi kalian cukup cari di Google, masukin serial number, nanti kalian tinggal ikutin petunjuk di situ. Nanti keluar kayak gini, keluar kayak gini, keluar tanggalnya sampai kapan tuh garansi berlaku. Nah, ngebantu. Oke, sekarang kita yang nggak ada logo MFI-nya, kita masukin serial number. Coba masukin. Ini berarti dengan kata lain ini nggak resmi loh. Nggak resmi ya? Ini nggak resmi. Nah, Oke. Coba kita masukin ya, kita coba ya. W6D T65JY. Nah, itu kan pasti munculnya seperti itu kan? Kamu robot lagi nggak? Iya, saya bukan robot. Nah. Saya bukan robot. Nah, munculnya tidak garansi kan? Nggak ada. Ini nggak ada sih. Ini nggak ada. Hubungin toko pembeli ya, penjual. Iya. Ada tulisan kalau ada silakan hubungi toko pembeli. Berarti kalian gampang banget sih kalau menurut aku nih untuk ngebedainnya. Kalau misalnya kalian harddisk resmi itu dia akan ada tampilan kayak gini, nanti ada pokoknya ada tampilan kayak gini. Dan kalau misalnya nggak resmi itu tuh tampilannya kayak gitu ya, kayak gitu. Ini barang yang ini tadi kan barusan aku cek nih, terus dia keluar tampilan tuh kayak gini. Nah, itu berarti kalian udah ngerti lah ya tanpa harus dijelaskan ini nggak resmi. Nah, dan sekarang kalau pengen tahu maksudnya ini garansi resmi kemana nih gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu ada Astrindo, ada Metrodata, ada Jayacom, apalagi gitu. Pokoknya nanti kalian tambahin aja. Kalian udah ngecek, seandainya kalian harddisknya rusak gitu kan ya, mau dibawa kemana sih gitu kan ya. Nah, itu bisa kebawa ke MFI Indonesia. Nah, kalau mau tanya-tanya bisa di komen ya. Di komen mau tanya, bos garansi kemana sih bos ini ya. Nanti sebisa mungkin saya akan kasih tahu kalian. Oke, jadi buat
ngebantu kalian juga. Tapi kalau bisa kalian punya ide, punya pengetahuan tentang harus segit juga, oh garansinya bisa ke sini nih buat di daerah kayak saya, bisa kalian yang ada di Jakarta atau ada yang di Medan. Saya di Medan, setahu saya di garansinya di sini nih gitu. Jadi kita saling share di kolom komen ya guys. Tunggu komennya nanti biar bisa saling ngebantu juga buat pokoknya harus lebih teliti ya buat konsumen, buat pemirsa semuanya, beli teliti, cek garansi Sigit, garansi harus kalian biar aman. Sampai kapan sih garansinya? Harus teliti. Jangan Oke? sampai ke kecoh harga murah, ori garansi 1 tahun atau apa Kak, tapi nggak ada di sini. Kalian diiming-imingin ori, terus kalian dikasih garansi sekian, tapi kalau nggak ada di website Sigit resminya itu kalian Ya. harap tolak gitu. Karena itu dijamin 1000%, 110.000% tuh nggak ori. Oke. Yang ori ada di Jadi labelnya. sekian dulu pembahasan kita berdua untuk Harddisk untuk harddisk Sigit dan garansi cek harddisk Sigit ya. garansi Sigit Indonesia. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Thank you and bye bye. Pakai yang standar, Harga murah, Harga kualitas pejabat. syaratannya memang agak Iya. sulit. Ada yang kayak gitu. Ada memang yang harus garansi, tapi harus pakai kardus. Iya, lu Gitu kan ya. bayangin dalam- Susah banget guys, gitu kan ya untuk memori. Satu hal lagi, memori yang garansinya Ada lifetime hologram. ada hologram, dan hologram itu di sini ya, kita sebutin aja mereknya ya. Ada Silicon Power, ada Vigen Platinum, ada Vigen Tsunami, Wow, sama-sama vegan. sama-sama Vigen, teman ini kualitas gamingnya ya. Gitu kan, ini juga Silicon Power kualitas gaming. Oh, ini beda ya. Beda, ada jaketnya, pokoknya ada jaketnya, ada heatsingnya gitu kan kalau istilahnya. Ada juga merek Hynix ya. Gitu. Ada juga merek Ceki, Hynix juga. Nah, tapi cuman ada Cekinya. oke. Oke. Ada juga Corsair. Wow. Nah, Corsair. Ini semua merek ini garansinya seumur hidup gitu Wow. kan ya. Mereka mengklaim garansi seumur hidup, Kok rusak berani? tuker baru. Berani banget. Karena apa? Memori itu garansinya lifetime karena dia tidak akan rusak. Dijamin 97% tidak akan rusak. Percaya nggak? Gitu kan ya. Jadi percaya nggak percayanya kalian boleh gitu kan ya, nanti oh garansinya bagaimana sih, sulit gak sih gitu kan ya, atau memang tapi ada juga, ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Nah, kita sekarang kamu mau nanya apa lagi nih? Kan sesuai sama pertanyaan yang tadi tuh. Ini Ini mereknya banyak banget ya, ternyata memori ya. memori Terus- banyak. Ini hasil dari segini aja masih ada merek Tin. Oh masih ada. Ya, Oke. masih ada merek PC Pro. PC Pro ya Ada pernah juga dengar. merek G-Skill. Oh, G-Skill tuh ya, Ya. tahu. Ada juga dari brand Tim Elite. Tim Elite juga. Nah, Pokoknya Tim Tim Elite Elite, Tim juga. Dark itu satu tim tuh dia semuanya. Oke. Ini Silicon Power ada. Nah, memang ada brand-brand yang memang kok murah sih harganya. Murah tapi sama, misalkan DDR4 8 GB gitu. Harganya ada yang 400.000, ada yang 300 ribuan. Oh gitu. Tapi Nah. garansinya? Tetap garansi lifetime juga gitu kan ya. Kok berani Garansi. ya dia kasih garansi lifetime? Tapi maksud gini loh, dia ngasih garansi lifetime Nah, untuk produk yang ini apa? Lifetime. itu lifetime Oke, juga. ini lifetime. Lifetime Lifetime dibandingin sama kayak ginian dia juga lifetime, Nah, itu harganya jauh banget, jauh banget. harganya jauh banget. Nah, bedanya hampir 100.000 deh. Gitu kan. Nggak tahu juga sih. Mungkin ya kalau pendapat saya gitu kan, untuk pemirsa semuanya nih, mungkin karena brand juga
Iya, Vigen seluruh Indonesia brandnya pasti orang kenal Vigen gitu kan ya. Garansinya pun enak banget, langsung ditukar. Makanya dia punya harga pun untuk jaga kualitas, jaga ada harga, ada kualitas. Dan gitu juga dia punya cabang-cabangnya tuh banyak banget. Ya, di Jadi seluruh tuh, Indonesia Vigen itu ada di mana-mana. Jadi setahu saya sih yang lebih banyak emang Vigen sih, customer banyak akuin gitu. Makanya Vigen tuh merajalela banget di mana-mana. Dan tapi yang kerennya sih ya, yang kerennya nih kalau menurut saya nih, merek-merek Hynix atau merek yang lainnya, Corsair lainnya juga yang atau merek lain yang harga di bawah Vigen itu juga berani kasih garansi lifetime. Tapi harganya kan jauh beda. Harganya jauh beda dan performanya tuh nggak pernah ada masalah loh. Iya, performa ya pasti 99% lah. Nggak jauh beda sama yang merek Vigen atau merek yang Corsair atau merek Silicon Power. Tapi umumnya yang laku yang mana sih? Yang kebanyakan sering laku yang customer pilih itu? Banyak aku sih yang pasti yang murah, yang harga merakyat, kualitas pejabat. Kamu punya tips gak buat pemirsa-pemirsa semuanya nih? Apa sih tips cari memori itu yang kayak gimana sih gitu kan? Kalau tips dari aku sih ya, kalau misalnya buat cari kalian yang butuh memori, sebenarnya memori itu banyak merek, banyak harga. Tapi kalau buat kualitas itu, kalau buat komputer biasa itu kayak sama deh, masih sama kecuali kalian tuh buat gaming. Kalau gaming itu kenapa beda? Karena dia tuh butuh performa yang lebih kayak dia. Kenapa dia pakai jaket ini? Speed di selain speednya juga lebih tinggi pastinya. Ininya juga ini untuk pendingin gitu loh. Jadi ya, berfungsi jaket kan ini berfungsi untuk pendingin ya, pendingin agar stabil ketika dia ngerender buat yang komputer editing atau buat gaming ketika dia lagi gaming editing tuh beda ya. Beda pasti gitu kan ya. Kalian jangan terpatok sama harga murah gitu kan ya, karena apa, percuma murah kalau kualitasnya itu kurang bagus. Dan kalau kalian punya duit ya jadi kalau kalian punya duit, kalian mau kualitas, berarti ini pakai di komputer untuk kita biasa ini tuh nggak apa-apa juga dong. Karena kita mau yang bagus nih. Kalau kita misalkan komputer biasa nggak buat editing atau nggak buat ngerender atau buat main game, nggak apa-apa juga pakai yang high kualitas seperti ini. Tergantung budget kalian. Tapi kalau pada umumnya, tapi seperti yang kamu bilang tadi, yang kita jelaskan tadi semuanya, pakai yang standar. Harga murah, kualitas pejabat. Nah itu juga kan nggak apa-apa banget ya pokoknya. Tapi gini juga ya, kalau ini kan jadi tuh bedanya gini juga loh guys. Jadi kalau misalnya ini kan garansi resmi yang kalian tahu tuh, mereka Vigen punya produk hanya Vigen gitu. Kalian bingung, Hynix emang ada mereknya. Hynix itu mulanya dari chipset Hynix, akhirnya Hynix itu bikin memori sendiri. Ini kalau kalian tanya resmi distributor kayak Vigen yang punya hak paten untuk memori kayak gini, dia beda kayak misalnya kayak gini juga itu beda. Jadi ini digaransiin ke distributor masing-masing. Ya, ini garansi distributor ya. Distributor masing-masing. Tapi ini masih di Jakarta kalau nggak salah ya. Masih di Jakarta. Ini belum ada MD-nya di luar kota ya. Iya. Kalau stok kita ya, kalau bisa kalian tahu lebih jelasnya, kalian boleh komen, komen, jadi bantu share pengetahuan. Bantu share aja buat teman-teman semuanya, mungkin ada masukan gitu kan ya. Enggak kok, memori ini juga di luar kota, di Surabaya, Bandung, Aceh, semua segala macam ada kok distributornya. Kalian boleh komen di sini. Tapi intinya kita berbagi ilmu nih gitu kan ya, bahwa kalau misalkan ada yang mati merek ini boleh diklaim. Tapi nggak asik loh, ada beberapa merek yang kalau bisa garansi itu pakai mus. Bete nggak sih? Itu juga ada, memang persyaratannya memang agak sulit. Ada yang kayak gitu. Ada memang yang harus garansi tapi harus pakai kardus. Gitu kan ya. Susah banget guys gitu kan ya, untuk kita nyimpen memori dipakai di komputer, kardusnya harus disimpan. Mau ditempelin di samping casing kan nggak mungkin. Ya, jadi tips pilihlah memori yang ada, memori yang harga murah, kualitas pejabat, memang enak garansinya. Dia nggak perlu dus, udah yang penting kita punya segel ini nggak rusak. Dia masing-masing memori satu hal, dia ada hologram masing-masing loh. Setiap memori satu hal lagi, memori yang garansinya lifetime ada hologram, dan hologram itu ada serial numbernya dan tidak akan sama. Berarti intinya setelah dari pertanyaan memori apa yang bagus, ya memori yang berani ngasih garansi lifetime. Berani Ngasih garansi lifetime, terus
Tapi jangan lifetime-lifetimean. Dia minta dusnya lah, apanya lah. Nah, Ya, itu kalian harus tanya dari awal kalian beli. Oke guys, Oke. jangan lupa subscribe, like, and comment. Gitu, jangan loncengnya lupa. jangan lupa ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, komen di bawah. Jadi kita terus sharing, kita terus bikin video lain yang sesuai sama kebutuhan kalian, kita dan semuanya. See, thank you guys. Dadah. Dan untuk kalian punya PC nih, atau PC kalian tuh tiba-tiba nggak nampil di layar atau nggak nyala gitu, mati total, jangan dulu dibawa ke teknisi atau toko-toko komputer. Sekedar tips aja dari saya, coba cek aja dulu RAM-nya, bersihkan, slot RAM-nya dibersihkan satu persatu, pakai kuas atau pakai kompresor adalah. Terus RAM ini kalian bersihkan pakai penghapus nih kuningannya. Kalau sekiranya power supply masih hidup, PC kalian masih hidup tapi nggak nampil nih, ada dua cara, yaitu bersihkan slot RAM-nya. Ini yang kuning-kuning dihapus nih pakai penghapus. Saya nggak bawa penghapus lah kita sebutnya. Pokoknya kuning-kuning ininya pakai penghapus, slot RAM-nya kalian sikat pakai kuas dan coba lagi. Insya Allah kalau masih barangnya masih bagus, dia masih nyala. Nah, coba dulu ganti power supply gitu. Kalau kalian nggak ada power supply sih, istilahnya gimana ya, agak susah juga gitu. Yang penting sih PC kalian nyala dulu ya, nyala dalam arti muter, walaupun nggak ada nampil gambar, yang penting harusnya muter dulu. Ya gitu aja sih. Kebanyakan orang-orang awam tuh pas ngerakit di toko kita ya, loh mas, kok nyampe rumah komputer saya nggak nyala ya, nggak nampil, kenapa ya? Padahal pas di toko udah saya tes, udah saya nyalain, udah saya ngetes pakai main game tuh nampil normal. Pas di rumah nggak nampil, karena apa? Karena dia cuma salah masang kabelnya aja. Kalau pakai VGA nih, nah ada beberapa konsumen yang tiba-tiba kok komputernya nggak nampil, padahal di toko itu udah saya tes, udah saya running, udah saya tes pakai main game, itu nampil. Karena kenapa? Pas dibawa ke rumah nggak nampil, nggak hidup. PC hidup, cuman tidak menampilkan ke layar monitor. Masalahnya sih cuman sepele kan. Jadi kasihan udah jauh-jauh datang dari Bogor balik lagi ke depo gara-gara PC-nya nggak nampil. Padahal cuman kabel VGA aja doang, dia cuma salah nyolok gitu. Jadi kalau yang udah ada rakitan tuh kan memakai VGA card ya, motherboard sama VGA. Nah ini motherboard sama VGA ini kan ditancap nih, ceritanya ditancap, dipasangkan gitu. Nah dipasangkan begini. Nih udah tahu di sini udah terpasang VGA card, dan ini pun ada slot DVI, VGA, disub DVI, disub, dan HDMI. Nah, pas di rumah kok nggak nyala mas? Perasaan tadi ada gitu, tadi di toko nyala. Ya karena si konsumen itu dia nyoloknya di sini, di motherboard. Sedangkan si VGA-nya udah terpasang. Kecuali kalau mau ditempel ke slot disub di motherboard, jangan pakai VGA. Karena ini udah pakai VGA, ditambah dicolok ke sini, dia otomatis ya gak bakal nampil. Ya, pokoknya simpelnya seperti itulah. Kalau kalian beli ngerakit komputer pakai VGA card eksternal ini, jangan lupa dicolok di VGA-nya, di slot VGA-nya. Jangan dicolok di slot motherboard-nya. Seperti itu sih. Pokoknya hal-hal masalah-masalah simpel ya, masalah-masalah simpel yang kalian seharusnya bisa kalian perbaiki di rumah. Jadi kan kalian capek-capek cuman masalah sepele aja gitu ya. Nah seperti itulah. Pokoknya masih banyak lagi sih yang harus kita bahas. Halo Sobat Super, balik lagi sama Arit di sini. Sekarang saya akan memberikan trik cara berbelanja online di Tokopedia menggunakan cashback. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang persaingan dagang yang ada di Indonesia saat ini. Di era tahun 2000-an, setelah adanya Tokopedia dan online shop yang lainnya, banyak
distributor-distributor yang melakukan dagang menjadikan mereka itu official store kalau di Tokopedia. Alhasil pedagang-pedagang kecil tuh jadi banyak yang tumbang, banyak yang gulung tikar karena harga mereka tidak bisa bersaing dan karena modal juga kurang. Jadi pembeli pun sekarang udah mulai cerdas, mereka kalau mau beli barang pasti lihat di online, muncullah harga. Kalau zaman dulu kita nggak bisa ngelihat beli barang tawar-menawar baru deal. Kalau sekarang kita nggak pakai tawar-menawar lagi, harga udah pas dan dipatokkan sama harga online. Itu udah kudu, udah mesti, udah wajib. Pasti pembeli selalu membandingkan dengan harga online. Nah, sekarang saya ingin memberikan trik ya. Di sini saya ada punya Tokopedia. Nah, kebetulan sekarang tanggal 11 lagi ada promosi, kemarin 10/10/2020. Banyak banget ya, semua online shop melakukan promo yang gila-gilaan, yang cashbacknya gede-gedean. Nah, sekarang kalau saya punya toko nih, Supernova Komputer. Keuntungan saya punya toko, saya dengan cashback ini saya bisa membeli barang dari official store dan saya akan bisa menjual lebih murah daripada official store karena keuntungannya ada di cashback itu. Saya lihat dulu, saya buka akun saya di sini Supernova Komputer Arit. Nah, balik ke home, balik ke akun. Nah, kupon saya. Nah, kupon saya di sini ada cashback belanja 200%. 200.000, 3% itu sebesar 6 juta baru bisa mendapatkan cashback 200.000 full. Saya bisa membeli apa aja, misalkan beli prosesor, beli LED, pokoknya yang lagi laku saat ini di toko saya akan beli buat stok dan jual lagi. Gitu. Nah, ada juga cashback sekarang 300.000 nih, cashback agak gede ini, cashback 300.000, 3%, 5%. Berarti 5% dari 300.000 cuman 6 juta. Saya harus belanja sebesar 6 juta baru untuk mendapatkan cashback 300.000 full, dan cashback itu nanti bisa saya gunakan lagi buat membeli barang berikutnya. Di handphone agak kecil, saya beralih ke komputer ya. Ke komputer, saya udah buka Tokopedia Supernova Komputer Arit. Ini toko saya. Nah, sekarang saya akan mengecek ini Supernova Arit. Nah, di sini guys, yang sering laku di toko saya adalah LED, terus beberapa komponen lainnya kayak prosesor. Saya coba sekarang yang lagi tertinggi, harga lagi naik daun adalah Epson printer ya, Epson L3110. Nah, di sini semua akan muncul beberapa toko, semua toko di sini muncul, mulai dari harga yang biasanya kalau mereka muncul itu bukan karena toko dia yang mempromosikan, berarti toko itu lagi sedang dibeli sama konsumen dan dia otomatis dari Tokopedia akan muncul. Nah, ini ada Jakarta, kita bisa melakukan filterisasi di sini sesuai sama lokasi kalian. Kalau lokasi kalian di Jakarta, pilih aja pilih di sini maunya yang di daerah Jakarta, misalkan DKI Jakarta. Dia akan muncul semua. Yang tersortir di layar, yang muncul di layar ini adalah toko-toko yang ada di DKI Jakarta. Nah, ini harga nggak beraturan. Ada yang 2.200.000, 2.165.000, 2.090.000. Nah, saat ini pasaran di L3110 adalah sebesar di Harko itu 2.080.000. Di online ada yang jual segini, 2.099.000. Tapi kita filter dulu, siapa sih yang jual paling rendah, toko mana sih? Nah, kalau yang kayak gini, yang rendah-rendah gini, ini pasti second. Atau ini cuma majang harga doang. Pilih yang bintang 5, yang ada bintang 5, yang udah dapat feedbacknya banyak dari konsumen gitu kan. Dan juga kalau printer kayak gini, ini dia toko ini memix antara printer Epson L3110 dengan tinta yang bukan ori. Jadi dia bisa tinta aslinya dilepas, diganti sama tinta yang
yang biasa gitu untuk menekan harga. Misalkan tintanya dijual 75.000 sama mereka. 75.000 kali 4 aja udah ketahuan jadi 700.000. Nah, sedangkan tinta yang biasa mereka biasa dapat jual itu 25.000 sampai 30.000. Jadi, nah kita nggak ngebahas itu. Yang sekarang saya bahas adalah cashback Tokopedia. Saya tadi ada cashback sebesar ada 3 cashback di hari Minggu ini ya. Ada cashback yang pertama adalah 200.000 di 3%, berarti saya bisa membeli sebanyak 6 juta baru untuk mendapatkan cashback 200.000. Saya akan membeli printer. Printer ini beratnya 7 kilo. 7 kilo. Jadi kalian juga harus perhatikan antara beratnya ya. Kadang kita beli, saya beli untuk dagang. Buat toko saya, kebutuhan toko saya dan buat dijual lagi. Dan saya harus membeli barang itu, cari harga yang termurah, dan harus kenal sama toko itu juga. Harus kenal sama toko itu karena apa? Buat cek garansi, buat menggaransikan barang. Saya harus tahu dari mana toko itu, apakah dia benar-benar toko ataukah dia cuma pemain. Pemain adalah beli buat jual lagi. Orang yang punya uang, tapi dia melakukan ini buat stok barang, jual lagi, dia nggak punya toko. Di tokonya dalam rumah atau tokonya di dalam gedung. Saya mencari, kalau Epson rata-rata resmi distributor Indonesia. Jarang ada yang PI. Nah, saya akan berbelanja. Kalau untuk ini saya akan berbelanja toko yang sekaligus ada LED-nya. Jadi untuk mencapai angka 6 juta saya harus beli 2 printer Epson, 2 juta kali 2, 6 juta dan 2 juta lagi saya harus beli yang LED. Usahakan toko dia yang ada printer dan ada LED. Nah, LED itu misalkan harganya LG 845.000 atau saya beli yang LED beratnya terlalu tinggi ya, beli prosesor aja. Prosesor saya beli buat stok toko saya dan buat jual lagi. Nah, saya beli prosesor yang i7 4790. Jadi saya klik dulu dua dulu ini saya klik. Ini toko namanya Jakarta Cengkareng nih. Dia deskripsinya printer Epson dengan deskripsi print scan kepik dengan include 4 tinta botol. Jika berminat chat. Nah, biasanya kalau ini dia katakanlah dia original ya. Nanti kalian bisa tanya-tanya sendiri. Beli, intinya saya cuma menjelaskan di sini saya pengen mendapatkan uang 300.000 dari Tokopedia. Saya masukkan keranjang, lihat keranjang. Nah, ini saya udah banyak toko-toko yang udah saya keep dari kemarin-kemarin, udah banyak banget. Keep. Nah, saya beli 2. Dan kita lihat lagi dia jual nggak sih produk-produk lain yang kita anggap murah gitu. Nah, dia nggak jual, dia produknya cuma segini. Nggak apa-apa, kita gabungin nanti. Ini 2 juta, kita checklist dulu ininya, ini kita keep udah 2 jadi 4 juta. Nah, saya pengen beli lagi ini aja nih. Ini jumlah total uangnya 7.800.000. Kita cuma butuh uang 6 juta. Kita kurangin aja di sini. 6 juta. Nggak apa-apa deh, 6 juta 100. Jadi saya membeli produk ini saya anggap akan laku. Ini akan laku. Dan saya yakin saya sanggup jual. Jangan sampai kalian membeli barang atau buat jual lagi produk nggak laku karena uang kalian akan mandek di situ nantinya. Jadi saya sarankan beli barang yang laku-laku aja. Kalian survei dulu harga barang apa yang laris manis di pasaran dan harganya tidak mahal. Jadi ini seperti ini saya menjelaskan untuk para pedagang-pedagang yang jangan mau kalah saing sama official store atau pada toko-toko besar. Kalian juga dengan modal kecil kalian bisa memutarkan uang di toko kalian dan sangat menguntungkan. Oke, saya beli, saya kirim alamat toko saya ada 2, ada yang di Harkom UI di Kelapa 2, ada juga yang di ini. Tapi ini bisa kirim ke beberapa alamat sih kalau kalian mau. Misalkan kalian mau langsung dropship, bisa langsung bikin aja tambah pengirim. Bisa kalian dropship langsung ke sono. Teman minta dulu sama penjualnya, jangan masukkan nota karena kerugian kalian kalau misalkan memasukkan nota kirim ke sono. Takutnya konsumen itu pembeli aktif dan dia akan beli ke toko yang kalian beli.
Jadi sama aja kalian menguntungkan toko yang kalian beli itu. Oke. Sekarang saya pengen milih kirimnya ke Kelapa 2. Oke, kita klik yang ini aja. Ya. Kita klik ke alamat. Oke, udah yang di Kelapa 2 Gunadarma. Dan untuk lebih meringankan biasanya tambah proteksinya dihilangkan aja. Ini lumayan loh 46.000 untuk mengurangin biaya ke mereka. Dan pengirimannya ini ganti nih. Itu kan ya, kalau next day karena dia berat 72.000, jangan beli toko ini. Aktifin aja yang pakai, atau kalau mungkin sekarang hari Minggu jadi dia nggak mengaktifkan Gojek. Nah, dia Gojeknya dimatiin karena Minggu gedung atau toko mereka nggak libur seperti saya Supernova Komputer hari Minggu itu libur gedung, jadi saya pindahkan ke alamat Depok. Nanti kita ulang, kita ganti toko yang bener-bener pakai Gojek, dan ini dia bisa pakai Gojek gak ya? Oh, dia next day juga sama. Berarti kita ulang semuanya. Ini hari Minggu dia nggak mengaktifkan Gojek. Kita lihat dari handphone dulu. Kita sekarang saya udah ada beberapa toko yang saya udah keep dari kemarin untuk kayaknya produk ini bisa dijual. Sekarang kita masuk ke akun Supernova Komputer Arit. Nah, ini akun saya. Oke, salah Supernova Komputer. Supernova Komputer 146. Oke, Sandi. Nah, udah. Sekarang saya ada kupon tadi ya, kupon 200.000. Saya mau beli produknya yang saya akan beli adalah ini tinggal tunggu bayar aja nih, 7 juta. Sebenarnya transaksinya 6 juta, tapi saya transaksi 6 juta dan saya akan beli sebanyak 7.300.000. Ini udah dapat cashback senilai 200.000 nih. Nah, produk-produk yang saya beli memang produk yang sangat laku ya di toko. i3 6100, i3 7100 sama mainboardnya nanti saya akan share. Gitu. Itu trik kalian mau bagaimana, apa yang kalian di toko kalian laku, mau flash disk, mau apa, kalau toko komputer ya atau toko elektronik terserah bebas. Intinya saya cuma di sini bagaimana memanfaatkan cashback 200.000-nya. 200.000. Kita beli lebih mahal sedikit, nggak apa-apa ke distributor. Misalkan harga beli 2 juta satu produk itu, sedangkan kita jual 1.950.000, rugi 50.000 dong, gitu. Bagaimana kita menjualnya? Nggak perlu takut, karena apa? Kalian udah dapat untung 200.000. Cashbacknya 200.000 nanti yang akan kalian gunakan lagi. Kalian jual 1.940 itu nggak jadi masalah untuk printer itu, karena kalian udah dapat cashback 200.000. Jadi belinya 2 juta sama ongkos kirim Gojek Instant Courier itu 21.000, berarti 2 juta printer itu harganya 2.021.000 kalau satuan. Gitu. Untuk hitungan matematikanya kalian sendiri yang menghitung, kalian sendiri mempelajari. Di sini ilmu yang saya bagi adalah dapetin cashback dari pembelian produk. Nah, saya ada cashback itu hari ini ada 3. Cashback 200.000, 300.000, 300.000. Dalam satu hari saya mendapatkan cashback sejumlah 600 tambah 200 itu 800.000. Ya cukuplah untuk satu hari keuntungan dagang buat saya. Tapi dengan catatan saya harus menjual dulu produk itu. Syukur-syukur dari produk yang saya beli bisa saya taikin lagi harganya. Dan memang produk itu laris. Jadi dari barang untung, dari cashback dapat gitu. Makanya Supernova bisa maju, bisa bersaing dengan toko-toko lain ya. Trik saya seperti itu.
Nah, kalian juga di rumah bisa melakukan seperti itu. Oh, saya seorang pegawai, bagaimana? Oh, saya seorang bukan punya toko. Nggak apa-apa, kalian beli aja. Kalian beli produk-produk yang laris manis. Kalian punya Tokopedia, pajang. L3110. Walaupun kalian nggak punya toko, tapi harga kalian murah. Dan kalian punya kerabat-kerabat atau toko-toko yang bisa mau beli. Itu kan ya, punya temen, beli dong produk gua di Tokopedia, murah, garansinya resmi. Deskripsinya harus meyakinkan bahwa produk yang kalian punya adalah resmi, atau produk yang kalian murah adalah produk yang laris manis gitu. Itu aja sih. Dan jangan coba-coba melakukan main fiktif dan menguntungkan. Banyak toko-toko lain yang memanfaatkan cashback fiktif. Jadi beli produk ke suatu toko atau ke yang power merchant deh, Tokopedia power merchant, terus mereka beli sesuai cashback full, kena potongan 1% dari Tokopedia, dan jatah buat si penjual adalah misalkan 50.000 atau 20.000. Nah, itu bisa aja dilakukan, tapi jangan lakukan seperti itu karena itu tidak baik dan menguntungkan. Oke, tutorial dari saya segitu aja. Jadi saya di sini udah beli, udah melakukan, tinggal bayar doang nih. Tinggal melakukan pembayaran sebesar 7.385.000 melalui BCA, dan saya bayar, barang besok dikirim. Saya tes dulu karena saya nggak kenal sama tokonya. Saya tes lalu saya jual. Tapi sebelum saya jual, dari sekarang udah saya iklankan produk barang ini. Jadi segitu aja trik dari saya, Arit Supernova, dan pasti sangat menguntungkan. Dan saya juga memberikan tips seperti ini, berbagi ilmu seperti ini, dan kalian meniru atau memakai trik saya, pahala buat saya juga. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di channel Supernova Komputer Harko Depok dengan saya Irwan. Nah, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menginstal ulang Windows 10 maupun Windows 7 dengan menggunakan flash disk. Nah, dulu kan kita sempat menginstal ulang nih. Cara menginstal ulang tuh dulu masih pakai DVD disk ya, masih repot, pokoknya udah masih rempong. Kita harus beli dulu CD Windows-nya kan, DVD, udah gitu baret-baret. Pas kita mau install ulang lagi gitu, udah akhirnya udah error. Nah, untuk zaman sekarang udah praktis, udah mudah. Dengan cara menggunakan flash disk saja bisa dibawa kemana-mana, harganya pun murah, udah murah, awet lagi kan. Udah bisa diisi berbagai macam file kayak Windows 10, Windows 7, maupun Windows 8. Nah, bagaimana sih cara tutorialnya? Nanti saya jelaskan ya dengan detail, dengan rinci, dari cara mulai membuat flash disk dari file aplikasi Rufus, cara mendownloadnya lewat situs webnya, dan cara menyetingnya melalui BIOS. Pokoknya nanti saya jelaskan di video ya. Oke, daripada banyak basa-basi, banyak ngomong, kita cek ke videonya aja ya. Oke. Nah, oke guys, sekarang kita mulai aja ya cara pembuatan bootable dari flash disk untuk pembuatan bootable Windows 10-nya maupun Windows 7. Nah, pertama-tama siapkan bahannya yaitu aplikasi Rufus dan mentahan Windows-nya nih. Mentahan Windows-nya udah saya taruh di sini nih di folder. Udah saya taruh di sini nih di folder hard disk I. Ya mungkin akan ada disimpan di folder D, folder C, terserah kalian ya. Saya udah ngedownload Windows 7 sama Windows 10. Nah, ini kan tinggal milih aja nih sesuai selera kalian nih. Kalau saya sih mau pakai Windows 10 ya, Windows 10. Nah, ini Rufusnya udah saya install. Tinggal buka Rufus aja nih. Nah, sebelum buka Rufus ini kita colokin flash disknya, ada yang di sini nih. Kita colokin flash disknya. Kita colokin flash disknya di belakang. Nah, sudah terbaca flash disknya. Ini kan udah terbaca nih flash disknya nih. Di sini ada folder G, udah terbaca. Nah, kita buka Rufus. Untuk pembuatannya buka Rufus.
Nah ini udah ada menu Rufusnya dan terbaca flashdisknya 16 GB. Nah itu kita cari di sini. Kita pilih mau MBR atau GPT. Biasanya MBR itu untuk sistem-sistem PC, sistem komputer. Nah kalau GPT ini untuk sistem-sistem laptop, tergantung laptopnya sih. Kalau laptop zaman-zaman sekarang dia biasanya sih GPT ya. Zaman-zaman sekarang GPT. Apa sih MBR dan GPT itu udah saya juga nggak bisa ngejelasan ya. Pokoknya ada perbedaan lah di masing-masing sistem. Pokoknya rata-rata PC atau komputer itu, komputer desktop ya, dia memakai partition MBR, Master Boot Record kalau saya. Nah, filenya ini NTFS aja ya, filenya NTFS aja karena dia mau load file ISO. Nah, ini udah kebaca. Kita pilih file ISO-nya di sini, ISO. Kita klik yang gambar CD ini, klik. Klik, kita pilih ke Windows 10. Jadi saya taruh di mana ya? Kita cari file Windows 10 ini tadi taruh di mana? Kalau saya sih taruh di New Volume Key. Ini Windows 10. Klik, tinggal open. Nah, dia lagi membaca, ada tulisan ready. Ini nggak usah diapa-apain sih. Ini standar-standar aja, nggak usah dirubah-rubah. Dan klik start. Nah, sebelum klik start ini, setiap Rufus itu kan serinya berbeda-beda. Mungkin beda tampilannya aja ya, intinya mah tetap sama, beda tampilan, posisi tampilannya aja ya. Pokoknya kalau agan-agan mau bikin Windows 10 gitu bootable, ininya untuk PC ininya NTFS dan ininya MBR, dan untuk laptop ininya GPT ya, ininya sama aja semuanya, FAT32 ini, FAT32. Tapi untuk laptop zaman sekarang ya, kayak laptop tahun 2017-an, 2019 sampai 2020, beda-beda settingan sih. Nah, oke lah, kita mulai aja deh. Ini MBR, NTFS, kita start aja. Kita klik OK. Dia mulai proses sampai selesai. Kalau udah sampai selesai itu udah berhasil dan jamin udah bisa bikin bootable. Oke guys, kita tunggu aja sampai selesai, sampai siap jadi file Windows bootable-nya di flash disk. Woi, selesai ya? Aduh, sorry nih, selesai, sorry. Ya habis lama banget, udah kayak nungguin mantan yang tak kunjung balik ke kita kan. Aduh, sedih pokoknya ya. Pokoknya ini udah selesai ya, udah a few moment later, udah 2000 years later lagi kan. Ini tampilan Rufusnya udah selesai, dia udah bacaannya sudah ready, udah bisa digunakan, dan install ulangnya udah bisa dilakukan ya di flash disk. Dan cara bikin bootable-nya kita berhasil. Kalau nggak berhasil dia bisa di stuck di tengah-tengah jalan gini, udah stuck tengah jalan. Oke lah, kita lanjut ya ke tahap penginstalan ya. Oke, segitu. Oke guys, sekarang kita ada di menu BIOS-nya ya. Saya langsung ke menu BIOS. Ya, saya langsung reset lagi aja ya, matikan PC-nya. Matiin dulu nih. Mati. Nah. Setiap PC itu sama laptop berbeda-beda, ada masuk BIOS-nya mencet F1. Nah, untuk PC yang saya gunakan kali ini yaitu PC dari merek Lenovo, yaitu PC All-in-One ya, bukan PC personal komputer yang gede itu ya, yang desktop. Ini PC All-in-One, kurang lebih sistem operasinya hampir sama-sama laptop. Nah, setiap laptop dan komputer itu dia berbeda-beda cara masuk BIOS-nya. Ada yang mencet F1, pencet tombol Del, pencet F2, itu tergantung brandnya masing-masing. Tinggal kalian cari aja, searching di Google,
cara masuk BIOS tergantung brand dan laptop apa yang kalian gunakan. Nah, ini udah masuk BIOS-nya nih, udah masuk BIOS-nya. Kita cari boot menu. Boot menu biasanya ada di sebelah kanan ya. Nah, ini kebetulan di PC All-in-One ini dia nggak ada boot menunya ya. Jadi gimana nih caranya buat nampilin boot menunya? Dia biasanya kalau PC All-in-One gini atau laptop dia ada mode CSM, ada boot mode gini, dia udah di autoin aja ya. Di sini ada ya auto, UEFI only, ada legacy only. Kita pilih auto aja biar nanti pas kita reset F12 itu dia langsung masuk dan ngebaca flash disk itu sendiri. Jadi ini udah saya autokan. Ini legacy fresh aja, ini gak usah diapa-apain. CSM enable, hampir sama ini kayak laptop ya. Cuman di laptop masih ada boot priorities, ada boot 1, boot 2, boot 3. Itu lebih gampang lagi. Ini lebih gampang karena dia otomatis udah ngebaca auto aja. Oke, kita langsung pencet F12. F10. Set change ya, kita pencet yes. Dan dia nge-restart, dia langsung ngebaca flash disk biasanya. Dia restart booting. Nah, ini berhasil guys. Ini berhasil masuk bootingan flash disk. Kita tunggu aja ya. Ya, berhasil ternyata nih. Ini berhasil. Ini kita ada di main menu Windows 10. Nah, ini udah biasa aja ya. Di sini ada language to install. Kita default aja English. Nah, kita format waktunya kita ganti ke Indonesia ya, karena kita berada di Pulau Indonesia Pak, di Provinsi Indonesia. Nah, kita klik yang Indonesia, ini biarkan default aja US, kita next, kita install. Nah, setup is starting, kita tunggu aja ya. Sebenarnya simple sih, tinggal next aja. Cuman asal jangan next juga sih. Nanti jadi gimbot Pak. Nah, ini ada aktivasi Windows, hiraukan aja ya. I don't have a product key. Nanti ada cara bagaimana sih aktivasinya ntar. Itu kita bahas ini aja dulu. Kita lewat dulu ya. Ini I don't have product key. Nah, kita pilih setupnya. Di sini ada Windows 10 Home, Windows 10 Home N, Windows 10. Ada Windows 10 aja lah bacanya ya. Windows 10 aja, Windows 10 Pro. Kita pilih yang Windows Pro aja karena ini ya umum aja ya. Windows Pro paling umum, paling banyak digunakan untuk Office maupun gaming ya. Kita pilih Windows Pro kali 64 tuh 64 bit ya. Oke, kita next. Kita tunggu dia lagi ngebaca filenya. Ya, kita checklist, accept the license terms ya. Kita checklist, kita next aja. Kita pilih yang bawah ya, custom install Windows only advanced. Kalau kita pilih yang atas nih biasanya dia langsung otomatis tanpa kita bisa merubah partisi harddisk. Nih, biasanya rata-rata orang pilih yang ini nih. Pokoknya pilih yang bawah aja nih. Ya, pilih yang bawah, kita udah pilih ngeklik yang bawah. Nah, berhubungan ini PC All-in-One-nya baru, jadi datanya itu masih kosong ya, masih kosong. Dia 1 tera nih, harddisknya 1 tera. Jadi totalnya 931 GB. 1 tera itu realnya 931 GB. Nah, buat kalian yang nginstal ulang tapi masih ada data pribadi kalian, ya biasanya di sini ada sistem C, sistem D. Nah, pokoknya hapus yang sistem C-nya aja ya. Yang untuk kalian yang udah ada harddisknya, udah ada datanya. Pokoknya hati-hati aja di situ. Pokoknya kita milih hapus yang C aja. Pokoknya yang D jangan dihapus. Kalau D yang dihapus, data Bapak bisa wassalam itu hilang. Nah, berhubungan ini masih kosong, jadi kita tinggal partisi aja ya. Kita bagi 2, ini 931, kita bagi 2 aja ya. Kita new partisi di sini. Nah, kita bagi berapa ya? Untuk C-nya 250 GB aja, udah cukup sih ya. 250 GB berarti 250.000 MB. Nah, ini 250.000 MB, kita apply saja. Bla 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 bla, kita okein aja. Nah,
di sini udah terbagi ya. Ya ini sistem Windows-nya 500 MB dan ini sistem Windows C-nya nih. Ini C, ini D, ini C, ini D. Nah, kita install di C-nya di partition 2. Ini buat kalian yang tadi lupa di step yang pertama, kalau harddisk kalian ada datanya nih. Misalnya harddisk kalian ada datanya, otomatis instalan pertama tuh udah ada tiga tulisan kayak gini nih. Kalian pilih yang sistem, kalian pokoknya hapus yang sistem ini sama partisi yang C ini, partisi 0 nih, partisi 2. Pokoknya yang partisi D-nya itu pasti dia ada di partisi nomor 3, di baris nomor 3. Ya, pokoknya hati-hati aja sih. Nah, karena ini harddisk kosong jadi kita gampang. Nah, kita install di partisi nomor 2 di 250 GB 243 nih di sini. Karena ini sistemnya aja, sistem chat-nya ini. Kita klik next. Nah, kita tunggu installing Windows. Status di sini lagi copy Windows filenya dari 0% sampai 100. Nah, kita tunggu dari 0 sampai 100 sampai ke bawah dan sampai selesai. Oke ya. Kita tunggu aja 80%, 100% ya. Kita tunggu finishing installingnya. Oke, kita restart aja. Di sini kita restart now, yeah. Oke guys, sekarang sudah ada di menu selanjutnya ya. Udah a few moments later ya. Sudah lama kita menunggu, kita next aja ya. Ini Let's with Regions, right? Kita pilih Indonesia aja. Kita yes. Kita yes aja, the right keyboard layout yes, dan skip. Dia biasa kayak pengenalan gitulah, kayak kita beli handphone baru pasti ada lah kita. Ada settingan yes no nya. Let's connect your network. Jangan dulu ya, I don't have internet aja. Kita continue with limited setup. Karena kalau tadi continue dia harus pakai jaringan, harus pakai internet. Apalagi kalau pakai SSD NVMe ya, yang kecepatannya up to 3000 dia pasti kenceng banget. Udah nggak bisa baca-baca kayak gini lagi dah. Udah kita nggak perlu nunggu lama. Let's connect to a network. I don't have internet lagi. Continue with limited setup lagi. Ini karena PC all-in-one, biasanya dia banyak kayak gitunya ya, banyak. Nah, kita namain PC kita ini, kita namain apa ya? My PC aja ya, My PC, sesuai selera aja. Mau dinarengin Saifullah, Saifuddin, Sudrajat, itu terserah kalian lah. Kita namain My PC aja ya, karena ini PC saya aja. Nah, buat kalian yang ingin mau pakai password, silahkan ketik passwordnya. Buat kalian yang nggak mau, kita next aja ya. Kita next aja lah, nggak usah di password. Sesuai selera aja lah. Domo activity history ya. Kita yes kan aja, yes. Kita accept, yes, next. Dan ya. Hi, we're getting everything ready for you. Dia bisa ngomong guys. Kita tunggu beberapa detik, beberapa menit. Technique detect several minutes. Kita tunggu. Ini finishing yang terakhir nih. Udah, ini dia udah masuk Windows dan selesai. Nah, ini udah selesai, udah finishing, udah semuanya. Ini udah masuk ke dalam Windows 10-nya ya. Kita lihat sini. Kita di PC, kita klik properties, klik kanan, properties.
Dan ini udah Windows 10, Windows 10 ya, dan bisa ngecek prosesornya di sini, RAM-nya 8 GB. Ini Windowsnya belum deactivation ya. Ini Windowsnya original, tinggal connect internet udah aktif. Kalau Windows kalian original biasanya udah connect internet, connect kabelan, dia udah otomatis dia teraktivasi. Oke lah, segitu dulu aja ya cara install ulang PC maupun laptop dan PC all-in-one ya. Semuanya sih sama aja, cuman beda di settingan BIOS, settingan. Oke guys, segitu aja cara install ulang Windows 10 maupun Windows 7 dengan menggunakan bootable dari flash disk. Nah, buat kalian yang tahu install ulang yang berbeda mungkin ya, atau dengan cara lain, silahkan komen di bawah ini ya, komen di kolom komentar lah ya. Nah, semoga tutorial kali ini bisa membuat kalian bermanfaat, bisa dipelajari, bisa berguna ya, jadi nggak bingung lagi untuk menginstal ulang sendiri ya. Nah, buat kalian yang ingin belanja di marketplace kami di toko Supernova Komputer Harko Depok atau Supernova yang ada di Jakarta ya, yang di Harko maupun yang di Depok, silahkan klik ya link marketplace kami yang ada di kolom deskripsi. Nah, oke, segitu aja ya. Terima kasih telah menonton video saya ya. Semoga Anda bahagia hari ini. See you next together kan. Asik soalnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sibuk nggak? Enggak juga sih, kenapa ya? Ini nih, Evi mau tanya tentang barang try sama box itu sebenarnya kayak gimana sih? Aku jelasin. Nah, pas banget nih. Kamu pengen nanya ini, aku sekalian mengasih ilmu nih buat semua penonton dan customer khususnya komputer tentang waranti prosesor. Nah, yang kamu tanyakan apa sih? Jadi gini, kan banyak banget tuh yang nanya kalau misalnya ini try ya, ini second apa bukan sih gitu. Sedangkan kan try kayak gini kan banyak macamnya. Kayak kita tuh barang impor dari Cina, sehingga kita bilang baru. Tapi kita juga kayak ngerasa gimana gitu kalau kita ngomong baru, karena banyak orang tuh nggak percaya. Cara ngejelasinnya seperti apa, dan emang sebenarnya tuh kejadian yang seada-adanya tuh seperti apa kan. Karena kan kalau misalnya kita sadar ya, kita sebagai penjual gitu, kita sebagai penjual ini box prosesor ada hak patennya Intel di Indonesia. Kalau hard disk dia punya hak paten barang barunya itu, sehingga orang tuh di Indonesia berarti original baru itu kayak CG, PDC dan lain-lain tuh. Ya, nah, betul. sedangkan kan kita juga kayak punya barang prosesor, terus hard disk, yang mana itu kita ambil dari luar, kita impor dari luar, yang itu juga udah banyak banget di Harko. Ya emang sekarang kita jual dan orang-orang di luar sana juga pasti jual barang yang sama. Itu kan kita jual itu barang baru ya, bukannya dari sana karena aja kita nggak punya hak paten untuk mengatakan atau mengaku itu baru di Indonesia ini, jadi kita bilang try dengan sebutan try. Ya, kalau sebutannya try gitu ya. Sedang kalau di bahasa Indonesia kalau try itu bukan emang gini, emang bentuknya kita pakai teknologi sih. Ya. Iya kan? Nah, nanti aku jelasin sedikit kebutuhannya ini. Gimana nih? Sebetulnya try itu ada yang impor. Impor memang bentuk kayak gini nih, satu papan satu segini. Misalkan kita impor nih, aku jelasin ya, kita punya prosesor. Nah, dia beli, kita impor dari Cina, datanglah gitu kan, atau dari USA atau dari mana gitu kan. Nah, setelah itu orang kan nanya, ini bekas apa sih gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi memang bekas. Tapi bekas itu ada dua macam. Ada bekas memang bener-bener bekas, misalkan orang upgrade dari i3 ke i7. Nah, itu bekas. Ada juga kayak repair dari, bukan repair ya, biasa bekas-bekas dari kantor. Nah, tahu nggak sih, itu banyak kuantitinya, banyak bisa berpuluh-puluhan. Dan itu
kita jual lagi tuh di toko. Ya. Nah karena emang prosesor itu, jadi kalian juga harus tahu prosesor itu tingkat kehidupannya itu 99% walaupun pasti dia hidup. bekas. Nah, Iya, bekas pasti hidup. kecuali dia jatuh gitu. Jatuh Jadi gompal dia mati. Nah. Kutu-kutunya di sini lepas dia mati gitu aja. itu iya benar. Nah. Nih, dari gitu pas itu gini juga kalau misalnya prosesor itu kan nggak bisa diservis. Nggak bisa diservis, Jadi, betul. makanya kenapa kita bisa kasih 99% karena kalau dia mati ya mati. Kalau bisa dia hidup ya pasti dijamin hidup selama-lamanya selama kita ngejaga itu prosesor. Betul banget. Kecuali kalau misalnya di faktor X ya kayak motherboardnya bermasalah, korslet, power supply dan Ya, lain-lain. Itu yang bisa mengakibatkan prosesor itu mati. Makanya kebanyakan sekarang di Harko dan di tempat lain juga banyak lah ngejual brand prosesor baru nih, prosesor baru garansi 1 tahun. Padahal yang dia kasih tuh produk seperti ini, produk seperti ini. Padahal kalau bisa yang baru resmi ya, original seperti ini. Jadi sebenarnya kok lumrah nggak sih kalau kita bilang ini baru jadi sah-sah aja lah ya. Sah-sah aja sebetulnya. Karena pertama kalau barang itu dari kita impor sendiri gitu. Ya. Tapi kalau second dan toko tersebut berani garansiin 1 tahun kayak barang impor kita itu, ya itu kembali lagi ke tokonya. Toh dia juga berani kok garansi 1 tahun ya nggak kayak garansi. Sini, sekarang aku jelasin gitu kan ya. Kita jelasin kepada pemirsa semuanya, nah, terutama buat kamu juga, biar kamu lebih pintar, biar mengerti apa sih bedanya tray sama resmi box gitu kan ya. Box itu di Jakarta itu box distributor prosesor itu ada Astrindo sama WPG. Jadi dia punya hak paten. Dia punya hak paten tuh. Dia yang mengeluarkan prosesor dari internasional gitu kan, nah dia selagi di Indonesia yang menjual prosesor ini. Jadi dia kalau misalkan ada masalah bagaimana prosesor mati, ini garansi Intel atau sudah tidak garansi? Oh boleh tuh ngecek garansinya. Ngecek garansi gitu kan. Oke. Boleh tuh. Coba kamu buka handphone. Ini ilmu juga loh ya, Iya, soalnya tuh ini. banyak banget orang yang ini masih garansi. Oh ini padahal dia stok lama udah kemakan 1 tahun 2 tahun. Itu kasihan banget loh Ya, customer. kalau aku sih kalau misalnya- dagang itu selain cari uang, cari pahala juga. Nah, ini kan ngasih ilmu kepada semuanya. Aku yakin kok ilmu yang bermanfaat pasti ada pahala juga buat aku pedagang. Amin. Amin. Oke. Nah, sekarang kamu buka Google. Apa tuh? Google. Kamu buka Google, terus kamu masuk di waranti Intel prosesor. Waranti Intel Ketik dulu, prosesor. ketik dulu. Oke. Waranti Intel prosesor. Nah, Oke, udah kan? terus pilih yang Nah, ini ya. di sini di box ini dia kan tertera part number ya, bed number. Yang dicantumin itu Ya, pokoknya di bawah sini nih, di bawah sini ada Oh. bed. Nah, bacaan tulisan bed. Oke, kamu ketik. Nah, ini jadi jangan salah yang dicantumin di garansian itu bed number ada Ya. kayak gini, pokoknya kayak gitu kayak ya. gini nih. Nah, ini coba ketik X008G271. Oke. Nah, udah bawahnya lagi masukin lagi sama. Nah, sekarang masuk Oke, ke cek nih. cek ya. Cek, oke. Nah, muncul kan itu sampai Wow. Nah, sekarang Agustus Keren-keren sih, 2023. Itu munculnya di Agustus 2023 ya. Berarti garansi box ini 3 tahun. Wow, berarti gampang banget nih. Ya, ngeceknya mudah kan gitu doang. Nah, iya. tapi sebaliknya kita cek lagi yang satu yang tray ini. Oke, Coba boleh. cek. Jadi Nah, buat perbandingan gitu ya. buat perbandingan. Nah, ini cek ini X520C413. Itu berarti ada serial ya. Nanti Nah, kalian serialnya ada di bawah sini nih. Di serial. bawah sini ada. Nah, cek. Itu apa tadi ini? Terus oke ini. Nah, itu kan nggak muncul kan? Nggak muncul garansi oh Intel no, Indonesia. iya benar-benar ini Ah. banget sih. Iya benar-benar ini benar-benar Tapi ngebantu banget. bukan berarti ini jelek loh. Iya, cuman Ini- aja garansinya udah nggak ada di Udah resmi. habis. Oke, Nah, paham, tapi paham. toko di Harko menjual dengan garansi 1 tahun. Iya, iya. Bagaimana dia Keren membedakannya? sih. Pasti dia ada segel toko. Oh, jadi tanggung jawabnya tuh udah bukan di Intel, tapi Bukan
di Intel. toko yang tempat dia beli. Nah, Dari betul mana banget. kita tahu dari segel Betul. garansi. Paham kan? Berarti kita udah kayak customer tuh sekarang tuh terlindungi Pokoknya- banget ya. Nggak perlu ragu deh. Iya. Mau ada yang bilang ini bekas atau baru gitu kan. Nah, kalau baru pasti ada harga, ada kualitas. Iya benar. Nah, kalau bekas ada harga, ada kualitas, tapi dijamin 99% nggak akan rusak. Kalau nggak cacat fisik. Mau impor, mau itu bekas upgrade atau bekas kantor, yang jelas gitu. Tapi seluruh toko pasti ada segel ini. Dan ini segel ini tidak pengaruh sama performa kinerja prosesor itu sendiri karena ini sangat tipis dan Seperti ini. iya, jadi ini nggak dilepas. Emang sih nggak pernah ada masalah selama itu, cuman emang yang jadi masalah banget itu tuh yang garansi yang tadi Epic tanya. Ya, Jadi soalnya kayak orang awam, kayak anak-anak gamers sekarang kan anak-anak baru gede dan dia juga nggak mau lah salah beli ya kita semua. Tapi bukan aplikasi ya, website yang dia punya. Website Intel yang bertanggung jawab banget dia untuk barang Pokoknya dia kalau tersebut di bisa jadi- Indonesia itu ada WPG, ada WPG distributornya, ada juga mungkin ada Aslindo. yang lain selain itu dua Nah. lain itu ada yang lain lagi gitu. Iya. Jadi tuh buat tips juga buat semuanya yang beli prosesor Cry, yang biasa beli prosesor Cry, yang biasa mengkonsumsi prosesor Cry untuk jualan lagi kan Ya, banyak buat tuh jualan. seperti itu. Nah, jadi kalian tuh gak usah takut, menurut kita sih gak usah takut karena tuh toko tersebut, toko tempat kalian beli tersebut pasti kan ngasih garansi dengan dilabelin segel dari dia, dan kedua juga untuk kualitasnya itu dijamin. Kalau menurut kita sih masih 99% ya. Ya. Karena kalau misalnya prosesor itu tuh nggak ada yang kata rusak, performa maupun apapun udah dipakai bertahun-tahun sekalipun itu dia masih sama Oh iya, gitu. aku potong sebentar ya. Gimana tuh? Nah, kalau kita belinya di online, Oh iya. online itu kan cuman umurnya 2 hari dong setelah kita terima barang. Ya bener langsung. Terus dengan sendirinya kalau kita nggak konfirmasi 2 hari kemudian uang masuk ke penjual. Nah, buat kalian juga harus waspada juga ya. Jangan sampai ini kan kita jual, ada beberapa toko yang berani garansi 1 tahun. Ada juga toko yang lepas. Nah, kebanyakan kan di online setelah 2 hari terima barang dia nggak ada segel, dia nggak cek part numbernya juga, bat numbernya nggak dicatat, sehingga pas dipakai, waduh, udah terlanjur dikonfirmasi, tiba-tiba barang ini ngeheng. Balik lagi seperti yang kamu bilang tadi, ada toko yang berani menggaransikan 1 tahun, ada juga yang menggaransikan 2 minggu. Berapa bulan? Jadi, Oh iya. tapi itu sih beberapa bulan, beberapa minggu. Jadi itu sih kembali lagi ke toko biasa kalian belanja. Ya. Jadi kalau misalnya tapi umumnya mereka berani garansi berarti toko tersebut percaya barang itu bagus gitu. Ya. Tapi kalian juga nggak usah takut. Ada mungkin sebagian toko yang nggak mau ribet lah garansi untung dikit misalnya gitu. Udah gitu pas itu dia kan Tapi garansi panjang. Oke, Iya, dia iya, kasih betul. garansi Ada beberapa sebulan, Iya. kan 2 minggu gitu. Yang harus kalian tanya sih tips kalau kalian begini, ini second-hand apa try import atau seperti apa gitu. Jadi kalau mereka bilang oh ini second-hand dari lokal, terus pas itu ada yang bilang masih ada garansi, kalian bisa cek kayak tadi tips pertama kita. Terus kalau misalnya oh ini kalau kita import kok gitu, terus kalau bisa dia bilang import dan ini dia bilang baru, kalau menurut kita sih nggak usah disalahin dia juga kalau dia bilang baru ya kan, karena emang kita terimanya baru gitu Ya, ya sih. betul Kalau banget. second kan kita lihat itu barang bekas dipakai gitu. Iya. Nah itu tips-tips kayak gitu yang jadi yang bisa kalian pelajari selama Ya. kalian belanja barang-barang tersebut. Intinya kalian percaya sama toko itu ya. Toko itu. Cari toko yang kalian percaya. Ya, yang bisa dipercaya. Memang kalau memang bekas, try garansi 1 tahun ya bagus. Tapi kalau misalkan ada toko yang nggak mau ribet, bekas garansi 2 minggu atau 1 bulan atau berapa bulan, ya itu memang balik lagi ke si tokonya tersebut. Oke guys, jadi tips waranti Intel prosesor. Jadi nanti kalau Sangat mudah. kita review tentang harddisk seru juga nih. Kita bantu lagi, kita kasih info kepada pemirsa semuanya tentang garansi Harddisk. harddisk. Itu Soalnya- itu lebih mudah juga. Harddisk itu sama loh kayak
gini, ada try, ada box yang mana tuh ada dari luar juga masuk ke sini. Nah itu yang suka dijual sama orang tuh baru. Oh iya, harganya pun pasti beda. Harganya beda, tapi ada variasi juga. Ada variasi juga. Gitu. Tapi dia ada yang ngaku ini baru loh original, padahal nggak garansi Intel gitu kan. Tuh ada yang nekat juga, ada yang ngomong gitu. Nanti pokoknya saksiin terus video-video kita, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah kalau bisa ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf, karena kami di sini sifatnya membantu kita sesama pengguna atau pengkonsumsi alat-alat IT ini. Terus nanti kalau bisa ada masukan, kalian mau kita tuh nge-review apa, terus ada pertanyaan lagi, kalian bisa komen di bawah. Nanti kita cantumin juga nomor telepon. Nanti apapun keluhan kalian, kalau kita bisa bantu lewat review seperti ini, kita kasih bantu. Pokoknya jangan lupa tombol loncengnya biar kalian terus dapat info dari kami. Oke? Gitu kali ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.